Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tolong bantu like dan subscribe-nya. Kali ini kita akan membahas 5 nasihat tentang tobat. Seberapa puaskah kita sekarang hidup di dunia ini? Sudah berapa banyak kebaikan yang nyata maupun tersembunyi yang sudah kita lakukan? Dan sudah berapa banyak pula dosa yang tampak maupun samar yang sudah kita lakukan? Mari sahabat sejenak kita introspeksi diri, tentang kebaikan dan dosa yang sudah kita lakukan. Apakah kebaikan yang sudah kita lakukan itu sudah benar ataukah salah? Dan apakah dosa yang sudah kita lakukan itu akan bertambah? Ataukah kita akan sama-sama mulai dari sekarang untuk bertobat? Oke sahabat, jangan lagi kita menunda waktu untuk berusaha menjadi lebih baik dan berusaha bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena yakin saja sahabat, kematian itu sudah berjalan menuju kita entah kapan tibanya. Jadi mari sahabat kita simak bersama 5 nasihat tentang tobat. Jangan di skip dan tolong bantu like dan subscribe-nya karena kita ini sama-sama pendosa yang ingin segera menjadi lebih baik. Lanjut sahabat. Pertama, niat yang tulus. Tobatlah dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk bertaubat kepada Allah. Niat yang besar dalam hati, serta keyakinan yang kuat bahwa Allah akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik untuk mendapat ampunannya, akan menjadi dasar yang kokoh untuk perubahan positif. Kita mulai dari sekarang sahabat, jangan tunggu sebentar atau besok untuk memulainya, karena Allah tidak suka dengan sikap menunda-nunda. Mari sahabat kita mulai dengan menutup mata, dan hadirkan dalam hati kita seolah-olah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Yakinkan dalam hati kita, dan diri kita bahwa, mulai detik ini insya Allah saya berniat untuk mulai berbuat yang lebih baik lagi, dan berusaha meninggalkan semua perbuatan dosa dengan bimbingan-Mu ya Allah. Bukalah mata kita sahabat dan ingatlah, kita tadi sudah bersama-sama mengikat janji dengan Allah, janji yang sakral dari dalam lubuk hati kita, dan yakinlah sahabat bahwa Allah mendengar semuanya. Niat kita itu adalah janji kita kepada Allah yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh untuk ditepati, agar hidup kita lebih baik dan bermakna ke depannya. Cukup sudah sahabat. Kita sama-sama pasti pernah merasakan bosan dengan pola hidup kita sebelumnya, baik itu kita yang hidup dalam kemewahan maupun kita yang hidup dalam kesusahan. Kita pasti pernah merasakan bosan. Itu semata-mata karena pola hidup kita mengikuti hawa nafsu kita, bukan pola hidup yang mengikuti tuntunan Allah. Jadi sahabat, mari kita sama-sama berusaha menepati janji kita kepada Allah. Semoga kelak Allah panjangkan umur kita, dan pertemukan kita di alam nyata. Kedua, langkah bertahap. Proses tobat tidak harus seketika, tapi harus segera sebelum terlambat, dan bisa dilakukan secara bertahap dan konsisten. Setiap langkah kecil yang diambil menuju kebaikan adalah bagian dari perjalanan tobat, sehingga langkah kecil kita, lambat laun akan menjadi besar. Setelah kita berniat sahabat, maka, mulailah kita atur langkah bertahap. Kita berusaha lebih baik lagi dalam sikap dan tingkah laku kita dalam keluarga kita sendiri sahabat. Kita berusaha dari hal-hal yang kecil, yang kita anggap itu jarang kita lakukan di keluarga kita. Lakukan itu secara konsisten, sehingga lambat laun kita akan terbiasa melakukannya sahabat, dan insya Allah keluarga kita akan bahagia dari sebelumnya, sehingga keharmonisan dalam keluarga kita bertambah berkah dan akan memicu kita untuk berbuat yang lebih baik lagi dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Jika kita sudah konsisten berbuat baik dalam keluarga kita, maka otomatis sahabat, kebiasaan kita itu akan terbawa keluar ke lingkungan sekitar kita. Kita berusaha untuk aktif berbuat baik di lingkungan masyarakat, di mana dulunya kita jarang, atau bahkan tidak pernah aktif, maka kita mulai sahabat untuk aktif kembali agar hubungan bermasyarakat kita lebih baik dari sebelumnya. Pasti ada suara sumbang di masyarakat sahabat, tapi kita jangan ambil peduli. Anggap saja itu motivasi bagi kita untuk lebih baik dari mereka yang bersuara. Karena kita harus sadar sahabat, bahwa memang kita dulu orang tidak baik yang berusaha untuk lebih baik lagi. Ketiga, menghindari lingkungan negatif. Upayakan untuk menjauhi lingkungan atau situasi yang dapat memicu dosa. Sebuah lingkungan yang mendukung akan membantu memperkuat tekad untuk bertaubat. Setelah kita berusaha dan terbiasa berbuat yang lebih baik lagi dalam keluarga kita dan lingkungan masyarakat, maka kita lanjut sahabat untuk membiasakan diri kita untuk menghindari dan menjauhi secara perlahan, tapi pasti, lingkungan negatif yang biasa kita tempati kumpul-kumpul sahabat, tempat yang dulunya membawa kita ke situasi yang dapat memicu kita berbuat dosa. Kita cari alasan yang tepat untuk menghindar,
Tapi jangan menghilang sahabat, sesekali kita kumpul dan beri nasihat yang baik pada waktu dan situasi yang tepat sahabat. Jangan takut sahabat untuk dikucilkan, karena yakin saja sahabat, dari beberapa teman yang kita beri nasihat, insya Allah ada yang akan tersentuh dan lambat laun, mereka akan memahami perubahan kita, dan tidak menutup kemungkinan sahabat, dengan izin Allah mereka juga akan mengikuti jejak kita sahabat, karena memang pada dasarnya kita dan mereka, sama-sama pendosa yang ingin bertobat. Keempat, memahami dampak dosa. Refleksikan dampak dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Pahami konsekuensinya tidak hanya di dunia akhirat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita sampai di tahap di atas, sesekali kita harus merenung dan mengingat kembali dampak dosa kita di masa sebelumnya, bandingkan kehidupan dunia kita di masa lalu dan sekarang, setelah kita berubah. Insya Allah kita akan merasakan perbedaan yang baik. Memang tidak mudah sahabat untuk melalui semua itu, perlu pengorbanan mental dan fisik yang kuat, akan tetapi karena kita telah berjanji kepada Allah untuk berubah maka, Allah akan bimbing kita untuk mencapainya. Kita juga harus ingat sahabat, semua usaha kita itu akan lengkap dan mendatangkan berkah yang lebih baik lagi, jika kita sama-sama mulai perbaiki rohani kita juga sahabat, karena kita ini sudah terlalu lama lupa urusan akhirat kita, yang selalu kita ingat hanyalah urusan dunia, jarang ingat akhirat bahkan lupa. Ayo sahabat kita juga mulai perbaiki akhirat kita secara perlahan tapi pasti, sebagai langkah awal, maka sesekali luangkanlah waktu kita mendengar nasihat dan ceramah, sesekali juga ingat Allah dan bersolawat dalam keheningan, karena sejatinya sahabat, Allah itu selalu ingat dan perhatian kepada kita. Kelima, perbanyak amalan baik, tingkatkan ibadah dan amalan baik sebagai bentuk penyeimbang. Melibatkan diri dalam kegiatan positif akan membantu memperkuat spiritualitas dan menjauhkan dari godaan dosa. Alhamdulillah sahabat, setelah kita secara perlahan tapi pasti, dan konsisten dari awal sampai kita bisa, membuka hati kita untuk berusaha memperbaiki rohani kita, maka insya Allah, Allah akan membimbing kita dengan sendirinya menuju kebaikan akhirat. Kita akan mulai berusaha beramal baik, yang dulunya kita hanya mendengar nasihat dan ceramah dari handphone atau sejenisnya, sekarang kita beranikan diri untuk ke tempat ibadah, meskipun itu hanya sekali seminggu, atau sehari sekali, sehingga lambat laun kita juga akan mulai biasakan aktif dalam kegiatan ibadah, baik itu ibadah untuk dunia maupun ibadah untuk akhirat, sehingga pada akhirnya kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup ini sahabat, karena hidup kita telah seimbang dalam urusan dunia, maupun akhirat. Terima kasih sahabat telah sudi dengan ikhlas bersama-sama mendengar nasihat ini, semoga menjadi berkah bagi kita dunia dan akhirat. Kalau ada nasihat dan masukan atau kritikan kita bahas di kolom komentar. Oh iya sahabat, sekali lagi tolong bantu like dan subscribe-nya dengan ikhlas, jika memang sahabat merasa channel ini layak untuk berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.